Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur dan tanggapan menyatakan kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudari dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalamnya. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika,
ya kita tahu, mengerti apa yang terjadi dan dialami bagi mereka yang telah meninggal. Santo Paulus mengatakan kita tidak boleh sedih seperti yang lain-lainnya, karena mereka yang telah menerima Tuhan Yesus, maka ia pun akan meninggal seperti Tuhan, namun juga akan hidup seperti Tuhan Yesus. Kita tahu kemana jiwa itu berada. Tempat tujuan yang dalam Injil Yohanes disampaikan dengan jelas sekali ya, yang telah Tuhan siapkan. Nah, bagi kita sebagai orang Katolik yang telah menerima Tuhan Yesus, nasib kita, nasib jiwa kita itu sampun gumathok nih, sampun cetha, sangkan paranipun menika sampun cetha. Malah keporo papane ya wis cuma wis ya. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Nah, di saat tempat sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menyambut kamu. Nah, sabda Tuhan ini, ya, harapannya juga sungguh-sungguh kita amini, kita imani, kita tanam betul dalam hati kita, menjadi pegangan kita. Sebab disitulah yang nanti menjadi nuwuhake pangajeng-ajeng, pengharapan yang akan terus tumbuh dalam hidup kita, termasuk di saat ya kita meninggalkan dunia ini. Ya. Ibu Crescensiana Sukarni sampun kanggep cekap kalian Gusti anggenipun anden lampah ing donya menika. Pramila Gusti lajeng nimbali. Utawi miturut sabda Gusti Injil Yohanes, ya marga papan kangge Ibu Crescensiana Sukarni sampun rampung, sampun cimawis, lajeng Gusti nimbali. Wis nduk Karni ayo bali. Ki nggonmu wis rampung. Yo saiki ayo manunggal karo aku. Nah, nggih, kematian di dalam iman Kristiani dipandang sebagai suatu keadaan justru untuk menjalani kehidupan yang sejati. Nanging catatanipun mesti selalu dan hanya ada dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus. Menika kuncinipun. Di luar itu, dalam konteks iman kita ya sebagai orang Katolik, ya tidak jelas, kita tidak tahu. Tapi dalam konteks iman kita sebagai orang Katolik, kita yakin dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus, maka semuanya menika cetha welo-welo. Nasib kupi mengkoni, aku arep mapan ning endi? Menika sedayanipun sampun cetha sanget. Amin. Puji nggih. Menempati tempat yang telah Tuhan sediakan itu juga sangat tergantung dari apa? Dari kesucian jiwa yang bersangkutan. Lajeng menika ingkang ugi dados piwulangipun Gereja Katolik, nek ana sedulur kang timbalan ditimbali Gusti, dhek tetep panggah ing iman Gusti Yesus temenan, nanging dhek kuwi isih duwe tanggungan paukumaning dosa, jiwane yo resik, ini percaya temenan karo Gusti. Lah, kan gak iso nyawiji karo Gusti ning swarga. Mergo Gusti mau suci. Ora iso sing ora suci kuwi nyawiji. Lah terus piye? Nah, menika nggih ingkang lajeng wonten piwucal perkawis lampu pangresihan ya. Purgatorium, api pencucian adalah jiwa yang tetap dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus, tetapi dia masih menanggung hukuman-hukuman dosa. Lho Romo, nanging pun ngaku dosoi, pun nampi penitensi, nanging kok tasih kedadak lampu pangresihan. Nah, amarga anggone nglakoni penitensi kalau niating martobat kuwi mbok menawa ya durung temenan. Dadine pakumane dosa kuwi durung lunas. Nah, amarga ya wis rumangsa aku cukup mirengke Rama ndhawuhi sembahyang 3 kali salam mareh ya wis kuwi wae. Tanpa diimbangi laku urip kalambaran kautamaning urip. Nah,
Oh, ngaten toh. Ini juga ya menjadi peneguhan kita, Ibu Bapak Saudara terkasih. Di saat kita mengaku dosa, sekarang para Romo lebih menekankan pada denda-denda secara rohani dengan doa-doa. Itu sudah memang sepertinya ya kita jalani. Tetapi akan menjadi semakin baik kalau kita mengimbangi tidak hanya dengan doa-doa itu, ya, walaupun tetap itu menjadi suatu hal yang wajib karena itu menjadi penitensi kita, tetapi akan semakin membantu dalam proses menjalani hukuman, melunaskan hukuman dosa dengan kita melakukan keutamaan hidup. Napa nika Rama kautamaan gesang? Yo kasabaran, lembah mana, kemurahan hati, pengampun. Nah menika tumindak ingkang saged saestu ya nyepetaken anggenipun jiwa itu menyelesaikan hukuman dosanya sesudah dia mengaku dosa. Nah niki kangge catatan kula panjenengan mboten saged miturut iman Katolik, wah yen ngono aku tetep tumindak apik wae terus kowe ra iso langsung ngilangi pakumenan dosa. Nek durung ngaku dosa ya durung iso. Nggih, amargi baikpun piyambak tiyang Katolik ada tradisi lambe rucal, segala pertobatan harus kita ungkapkan cara nyata dalam sakramen tobat. Nggih. Nah, ya, sudah muncul jadwal pengakuan dosa toh menjelang Natal, lah monggo menika itu dilampahi. Mirunganipun minjang tanggal 21 itu ada misa jubileum dan paroki-paroki diperbolehkan juga untuk mengadakan misa yang sama. Diawali dengan pengakuan dosa. Kalau diambak jadwalkan pengakuan dosanya nanti 2 hari ya, 2 hari berturut-turut menjelang tanggal 21. Menika dalam rangka apa? Dalam rangka kita memohon anugerah indulgensi untuk tahun jubileum ini. Ya, misa jubileum yang akan kita ikuti akan berdaya anugerah indulgensi bagi umat yang sebelumnya mengaku dosa lebih dulu. Saupami Ibu Bapak tetap badhe derek misa mboten napa-napa, tapi tanpa didhawuhi dengan pengakuan dosa tidak apa-apa. Namun posisinya misa itu akan menjadi misa seperti pada umumnya ya, kita misa. Kecuali Ibu Bapak, saudara-saudara pernah mengaku dosa beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, mengaku durung kober melu misa jubileum. Nah, menika saged nggih. Amargi misa jubileum ini menjadi bagian dari rangkaian memohonkan indulgensi untuk kita masing-masing yang harus diawali dengan penerimaan sakramen tobat. Menika tambahan. Nah, kagem jamanipun Ibu Presensia Sukami, kita terus mohon pada Tuhan dengan doa-doa kita. Langkung-langkung Ibraya yang ditinggal silakan untuk diadanti, mohon belas kasih Tuhan agar Ibu Presensia Sukami segera diperbolehkan menempatkan tempat yang telah Tuhan sediakan. Inilah yang akan terus kita mohonkan nanti. Dan semoga Ibu Presensia Sukami sendiri dengan ikhlas menerima panggilan Tuhan ini. Ibu Sukami sampun rilo nilar sedayanipun inggih namung menerping Gusti. Menika ingkang ugi kula panjenengan suwun nggih tumrap jamanipun Ibu Presensia Sukami. Maka marilah kita satukan segala harapan kita ini untuk keselamatan jiwa Ibu Presensia Sukami ini di dalam Ekaristi Kudus ini kita hadirkan kembali, kita rayakan kembali, kita kenangkan karya penebusan Tuhan untuk dosa-dosa kita dalam Ekaristi ini, dan semoga sungguh-sungguh daya penebusan itu sesuai dengan wujud kita Tuhan berkenan mencurahkan sepenuhnya untuk jiwa Ibu Presensia Sukami. Kemuliaan pada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.